Berubah status, laga Persija kontra Persib resmi dihadiri oleh The Jackmania. 3.000 personel gabungan disiapkan. Catat, Luis Mia ingin persembahkan kemenangan di laga malam ini untuk Bobotoh. Laga Persija kontra Persib berbarengan dengan laga PSM Makassar kontra Madura United. Ini kata Luis Mia. Jawaban mengejutkan Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster usai FIFA resmi batalkan Piala Dunia Usia 20 di Indonesia. Mengetahui Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia Usia 20, ini reaksi pelatih Israel. Karangan bunga untuk PSSI sampai jumlah kerugian Indonesia usai gagal jadi tuan rumah Piala Dunia Usia 20. Laga big match Persija Jakarta kontra Persib Bandung akan tersaji di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam ini. Dan pada akhirnya bisa disaksikan langsung oleh Jackmania. Duel macan Kemayoran kontra Maung Bandung yang sebelumnya diputuskan tanpa kehadiran penonton kini berubah status. Laga tunda pekan ke-28 BRI Liga 1 2022 tersebut telah ditetapkan bisa digelar dengan hadirnya supporter tuan rumah. Namun pihak kepolisian masih melarang kehadiran supporter tim tamu. Kepercayaan yang diberikan untuk Persija harus dipertanggungjawabkan. Jadi penonton, khususnya Jackmania, harus paham hal-hal apa saja yang dilarang ada di stadion. Dari mulai larangan kekerasan kepada orang atau objek tertentu, penggunaan benda-benda mengandung api atau dapat mengakibatkan kebakaran, penggunaan alat laser, pelemparan benda apapun ke area lapangan, menampilkan slogan yang bersikap menghina, berbau keagamaan atau terkait isu politis tertentu dalam bentuk apapun, menggunakan kata-kata atau bunyi-bunyian yang menghina atau melecehkan, hingga larangan memasuki lapangan permainan tanpa seizin perangkat pertandingan dan panitia pelaksana. Persib Bandung fokus mencari kemenangan di laga kontra Persija. Selain menjadi partai yang mempertemukan klub berperingkat 2 dan 3, ini merupakan duel dua tim yang merupakan rival. Luis Mia pun menegaskan pentingnya kemenangan ini untuk menyenangkan para bobotoh. 3 poin menjadi misi wajib meski kali ini Persib akan bermain sebagai tim tamu. Namun dukungan supporter tentunya selalu ada di belakang tim dan Luis Mia tidak mau membuat supporter kecewa. Karena itu, kemenangan menjadi target yang diusung pada laga di Stadion Patriot Candrabaga ini. Sayangnya persiapan kedua kesebelasan terganggu karena banyak pemain yang dipanggil gabung ke tim nasional. Pada tanggal 25 dan 28 Maret lalu, skuad Garuda memainkan uji coba melawan Burundi dan 6 pemain Persija dapat panggilan. Sedangkan Mark Clark, yang merupakan pemain andalan Persib Bandung, diturunkan full time di kedua laga uji coba tersebut. Rencananya kami ingin membuat bobotoh merasa senang terhadap tim ini karena kami bisa mendapatkan 3 poin. Menurut saya, hasil terbaik menjadi hal yang sangat penting di big match ini. Kami juga tentu mau menikmati pertandingan ini. Tapi saya dan juga pelatih mereka cukup mempertanyakan keputusan dari pelatih timnas. Salah satunya pemain saya dimainkan penuh selama 90 menit di laga uji coba bersama timnas, dan laga terakhir dimainkan 2 hari lalu. Tentu saja itu sulit bagi kami, dan terutama bagi saya sebagai pelatih. Saya menaruh respek kepada pelatih tim nasional. Tetapi untuk situasi ini saya tidak mengerti, karena itu hanya laga uji coba, bukan pertandingan yang mempertaruhkan klasemen atau 2 pertandingan penting. Jelas Luis Mia. Seperti diketahui, laga Persib Bandung kontra Persija akan digelar bersamaan dengan partai PSM Makassar melawan Madura United. Apapun hasil yang didapat, Persib tidak akan mencegah PSM Makassar menjadi juara andai Juku Eja bisa meraih kemenangan. Pelatih Persib Bandung Luis Mia pun bicara soal kondisi timnya di perburuan jalur juara. Menurutnya, fokusnya sekarang adalah meraih kemenangan di laga malam ini dan mengabaikan apa yang didapat PSM Makassar. Karena di mata Luis Mia, Wiljan Polim dan kawan-kawan kini sudah berada di puncak
dan seolah tinggal menunggu waktu jadi juara. Baginya yang terpenting Persib bisa mengakhiri musim dengan tren yang positif. Baginya, yang terpenting adalah memenangkan 4 laga sisa musim ini tanpa memikirkan kondisi pesaing di papan klasemen. Dia juga menyoroti soal pentingnya meraih hasil yang terbaik dan pemain menunjukkan kapasitasnya. Lantaran Luis Mia juga kini sedang memantau siapa saja pemain yang dipertahankan dan masuk rencana di musim depan. Karena itu, semua harus bisa unjuk gigi untuk mendapatkan lirikan pelatih asal Spanyol ini. Kami hanya memikirkan tentang kami, dan PSM Makassar sudah ada di posisi pertama. Kami tidak bisa berbuat apapun mengenai situasi ini. Kami memerlukan kemenangan. Kami harus terus berbenah dan mengakhiri musim dengan perasaan yang bagus. Menurut saya penting untuk bisa menuntaskan musim dan mulai mempersiapkan proyek untuk di musim depan. Setiap pemain penting untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, karena saya ingin menganalisa, menguji setiap pemain. Jelas Luis Mia. Menyusul kabar terkait pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Usia 20 2023, akun media sosial Ganjar Pranowo menjadi salah satu sasaran kekecewaan warganet. Tidak sedikit warganet yang kemudian menuding Gubernur Jawa Tengah ini sebagai salah satu penyebab keputusan Federasi Sepak Bola Internasional tersebut. Bahkan berbagai hujatan pun diterima dari warganet menyusul batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Usia 20. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak keberatan dengan beragam hujatan dari warganet tersebut. Kendati tidak keberatan dengan hujatan yang banyak dilontarkan oleh warganet di media sosial, namun Ganjar keberatan jika hujatan tersebut juga dialamatkan kepada istri dan anaknya. Ia ingin warganet tidak ikut mengungkapkan kekecewaan dan menghujat akun istri dan anaknya. Nggak apa-apa, itu risiko sebuah keputusan. Seranglah Ganjar, jangan serang istri saya, jangan serang anak saya. Jelas Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Gubernur Bali Iwayan Koster irit bicara kala ditanya ihwal penolakannya terhadap timnas Israel yang akan berlaga di Bali dalam rangka Piala Dunia Usia 20. Ia menampik jika penolakan terhadap timnas Israel itu merupakan sikapnya semata, namun juga sikap pemerintah. Duh, bukan sikap saya saja, sikap pemerintah juga. Soal solusi, tanya ke yang berhak. Cukup, jelas Koster. Koster enggan menanggapi pertanyaan ihwal solusi maupun langkah yang akan dilakukannya ke depan. Ia meminta awak media untuk tidak bertanya mengenai hal itu kepada dirinya. Sebelumnya FIFA membatalkan drawing Piala Dunia Usia 20 di Bali setelah maraknya penolakan atas kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Salah satunya Gubernur Bali Iwayan Koster yang menolak timnas Israel bertanding di Bali. Batalnya Indonesia menggelar Piala Dunia Usia 20 2023 sampai ke timnas Israel usia 20. Dikutip dari media Israel Mako, pelatih Ofir Haim buka suara soal keputusan FIFA yang mencoret Indonesia. Pelatih timnas Israel usia 20 Ofir Haim memberikan respon soal Indonesia batal menggelar Piala Dunia Usia 20 2023. Sejauh ini masih 3 negara yang disebut berpeluang kuat menggelar Piala Dunia Usia 20 2023 menggantikan Indonesia. Di antaranya Argentina, Qatar, dan Peru. Terkait 3 pilihan itu, Ofir Haim mengaku mendukung Argentina. Piala Dunia akhirnya dipindahkan dari Indonesia dan kami menunggu untuk melihat di mana turnamen akan diadakan. Dimanapun digelar, kami akan datang untuk mewakili negara dengan terhormat. Jelas Ofir Haim. Sejumlah karangan bunga menghiasi kantor PSSI yang terletak di GBK Arena Jakarta pada Kamis siang kemarin sebagai wujud dukungan dan ungkapan kesedihan menyusul keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Usia 20. Sebagian besar karangan bunga ditujukan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan menyebutkan komunitas atau kelompok pengirim seperti dari pendukung PSM Makassar dan Sriwijaya FC. Sedangkan sebagian lainnya tidak mengatasnamakan komunitas tertentu seperti emak-emak pecinta bola atau pedagang sekitar stadion.
Kabar pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA usia 20 World Cup 2023 menggemparkan negeri. Banyaknya pihak yang dikecewakan membuat kabar ini terus menjadi pembahasan hangat di mana-mana. Banyak orang menguraikan sederet kekecewaan termasuk potensi kerugian yang kini berdiri di depan mata. Mengutip dari suara.com, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan, kerugian pertama yang dialami oleh Indonesia adalah dari sisi penyelenggaraan. Pasalnya, pemerintah telah mengeluarkan dana yang besar untuk persiapan infrastruktur dalam menyambut gelaran Piala Dunia usia 20 2023. Indonesia dipastikan merugi nyaris 1 triliun rupiah akibat gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Hal tersebut terbukti dari komposisi anggaran yang sudah keluar dalam proses pembangunan infrastruktur dan lainnya. Kemenpora pada Juni 2022 lalu saja sudah meminta anggaran kepada pemerintah pusat sebesar 500 miliar. Itu diperuntukkan sebagai dana penyelenggaraan Piala Dunia usia 20 yang seharusnya digelar di Jakarta, Palembang, Surabaya, Bandung, Solo, dan Bali. Sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dana untuk merenovasi stadion sebenarnya mencapai 489 miliar. Dana yang besar ini dikeluarkan demi merenovasi stadion utama dan lapangan latihan pendukung yang menjadi syarat dari FIFA. Dari dua komposisi tersebut, sudah terlihat dana sebesar 989 miliar dikeluarkan demi kepentingan renovasi dan penyelenggaraan.